Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi adabil istiqazi minan nawmi wa adabil lubsi. Kita masuk kepada pembahasan fasal mengenai adab-adab atau tata krama dalam bangun tidur dan berpakaian. Hadhihi tarjamatu saqitatun fi ba'dil nusuhi. Keterangan ini di sebagian kitab-kitab yang lain itu sudah dihapuskan sebenarnya. Cuma di antara kitab-kitab versi yang lama Bidayatul Hidayah atau di kitab Maraqil Ubudiyah ini masih dituliskan. Yaitu apa? Pertama, faidas qayqazta minan naumi fajtahid an yastaqiza qabla tulu'il fajr. Yaitu faidas taqazta, maka apabila kita ini bangun tidur, minan naumi fajtahid, maka berusahalah kita. Untuk apa kita bangun tidur? Dalam bentuk berusaha, kata Imam Nawawi, tahsilil fadilatil uzma, yaitu agar kita mendapatkan yang namanya karunia atau keutamaan yang luar biasa pada pagi hari tersebut. Bahkan kita dianjurkan bangun tersebut yaitu an yastaqiza qabla tulu'il fajri, yaitu agar kita itu bangun sebelum terbitnya fajar. Maksud dari terbitnya fajar ini yaitu qabla subuh, sebelum subuh. Ini salah satu yang termasuk etika kita untuk bangun tidur. Karena kebanyakan tidur itu kata ulama kita qaribul maut, yaitu sangat dekat sekali dengan yang namanya kematian. Bahkan ulama kita ada lagi yang mengatakan tidur itu akhul maut, saudaranya kematian itu tidur. Jadi kenapa kita harus bangun tidur aja kita harus beradab? Bahkan di sini memang tidak dituliskan, tapi ini kebiasaan daripada sunnah Rasulullah yang dilestarikan oleh salafun saleh sampai ke ulama kita, yaitu sebelum tidur pun ada adabnya. Di antara adab sebelum tidur, kita bahas sebelum tidur dulu baru bangun. Di antara adab sebelum tidur yaitu pertama, kalau kita sandarkan kepada kebiasaan Rasulullah SAW, Rasul itu sebelum tidur beliau itu selalu wudu. Yang kedua, ketika beliau menghamparkan tempat tidurnya, karena tempat tidur Nabi Muhammad itu beda sama kita. Kalau kita empuk tempat tidurnya, Rasulullah itu tempat tidurnya beralaskan pelepah kurma. Bukan saat itu tidak ada kasur, kalau bahasa kitanya, bukan saat itu tidak ada kasur, tapi Rasulullah itu tidak mau tidur pakai kasur. Bahkan ketika bangun itu di sini Rasul itu membekas daripada pelepah kurma. Kenapa seperti itu Rasul? Kata Nabi, kalau aku tidur di tempat yang empuk, di tempat yang enak, maka pasti aku sulit untuk bangun malam. Hal ini yang menjadi kebiasaan Nabi, yang ditiru oleh sahabat, yang ditiru oleh tabi'in, yang ditiru pula oleh salafun saleh. Bahkan ulama mutaakhirin sekarang ada yang meniru beliau. Tidur tidak beralaskan kasur yang empuk, tapi tetap pakai kasur, cuma kasurnya tipis. Itu ada salafun saleh di Banten, ulama mutaakhirin sana di Banten itu. Insya Allah intisal kami sana kami nyampai kepada beliau, nama beliau Abu Yamun Fasir. Abu Yamun Fasir itu tinggal di atas bukit yang namanya Ciomas. Untuk kesana itu kurang lebih perjalanan kalau pakai mobil 4 jam perjalanan. Beliau itu luar biasa tawadu, zuhud, waroknya. Bukan beliau itu tidak punya apa-apa, karena kalau kita masuk ke pondok beliau, orang yang bisa masuk pondok beliau itu tidak sembarangan. Banyak yang daftar, terkadang beliau cuma mengambil 10 orang. Ada yang 1000 daftar diambil cuma 10 orang.
karena beliau itu tirakatnya itu luar biasa zuhudnya. Pernah satu kesempatan kami ke sana, itu bangunannya megah luar biasa, tapi ada satu bangunan yang itu cuma gubuk cuma beralaskan tikar yang bambu ya, tikar apa tuh yang buat ketimbung loh, gitu. Beralaskan itu cuma, dan kami bertamu itu diajak ke gubuk itu. Jadi ketika melihat nih bangunan megah luar biasa, akhirnya salah satu daripada guru kami bertanya, Abah Kiai, ini asrama santri? Iya, ini asrama santri. Lantas ini apa? Rumah Kiai mana? Ini rumah saya. Kalau bahasa kita, kalau angin luar biasa hebat roboh itu gubuk. Tapi beliau itu tidur beliau itu pakai tikar yang seperti itu. Karena kata beliau, saya kalau pakai kasur sakit badan saya. Kalau kita kebalik, kalau tidak pakai kasur sakit badan kita. Nah itu yang kebiasaan Nabi Muhammad yang dilestarikan sampai ulama mutaakhirin sekarang. Yang kedua, adab sebelum tidur itu apa? Rasulullah itu pernah melakukan yang seperti ini. Rasul membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Jadi Rasul merentangkan tangannya seperti ini, seperti berdoa. Kemudian Rasul baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Lalu Rasul membaca Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Lalu Rasulullah membaca Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Lalu Rasulullah meniupkan tangannya tersebut. Setelah ditiupkan tangannya, baru dari atas kepala sampai ke bawah diusap sama Nabi Muhammad. Barulah setelah itu Rasulullah tidur, membaca doa tidur, dan Rasulullah itu tidurnya menghadap sebelah kanan. Ukuran ranjang Nabi Muhammad itu sejajar dengan kiblat. Seperti itu Rasulullah tidur di Nabi. Itu amalan yang langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lantas apakah ada lagi yang tambahannya? Ada. Di salafun saleh itu memiliki kebiasaan sebelum tidur itu, di antara beliau melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau selalu dawam yang namanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim 11 kali atau 21 kali. Nah sekarang apakah ada Ustaz, saya ini ingin tidur itu luar biasa agar selamat lah gitu tidur. Karena kalau kita ngaji khusus bab naum, bab tidur itu, kalau saya lupa nama kitab, tapi saya pernah belajar sama guru saya, itu kalau kita dalam keadaan tidur, roh kita ini tidak di badan, tapi roh kita ini keluarnya itu bukan kemana-mana. Keluarnya tidak kemana-mana, tapi keluarnya ruh kita dari badan kita itu digenggam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah lantas dengan genggaman tersebut ruh itu melihat. Maka ini kadang kita suka merasakan yang namanya kayaknya pernah lah ada di posisi ini, dejavu kalau bahasa anak sekarang ya. Karena ruh kita di alam sana itu sudah melihat semuanya. Jadi digenggam sama Allah. Maka kata ulama, an-naum itu sangat qaribul maut. Sesuai Allah mau kembalikan atau tidak. Makanya kita hantarkan ke sebelum tidur kita itu dengan amalan-amalan. Secapek apapun, setidak-tidaknya kita bacalah. Kalau memang tidak ingin yang membaca versi salafun saleh, versi Nabi, Qul 3 kali, Al-Falaq, An-Nas tiupkan usap. Begitu juga kepada anak kita, kata dijelaskan oleh Habib Taufik As-Saddaq itu ketika membahas ini. Begitu pula kepada anak kita yang belum bisa baca doa, orang tuanya harus melakukan hal tersebut kepada anaknya. Karena jangan sampai ketika ruh itu nanti keluar daripada badan, ini dikaji oleh di pesantren-pesantren, ada yang lain yang menguasai badan kita kalau tidak diisi dulu dengan asma Allah.
Maka itu salah satu adab daripada tidur. Yang kedua, posisi tidur yang tidak disukai oleh maksud daripada ulama-ulama kita itu apa namanya? Tengkurap ya, yang kayak gitu. Tengkurap itu tidak disukai sama ulama kita karena kenapa? Itu tidurnya syaitan. Itu tidurnya syaitan itu kurang. Maka kalau mau kita tidur seperti ini, dan yang kedua nih kita harus bahas. Ada yang istilahnya kalau di Bogor itu rep-repan. Kalau di sini ketindihan ya, apa kayak berat badan itu, segala macam. Itu harus kita yakini terlebih dahulu kalau itu bukan daripada bukan daripada syaitan dan lain-lain, bukan pula dari kuasa Allah dan lain-lain. Ada ulama yang pernah membahas seperti ini ketika beliau tidak bisa, karena saya pernah ada juga di posisi tersebut, yang kata kalau saya agak beda karena saya itu sebelum tidur selalu dawam daripada Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Saya dawam Qulhu, saya dawam Al-Falaq, dawam An-Nas, dan saya selalu dawam sholawat. Sedawam sholawat itu kurang lebih 11 kali. Dan sebelum itu kadang-kadang saya sholat taubat. Ini harus juga, karena kenapa? Dalam satu hari itu biar kita selalu minta ampun sama Allah. Selalu dawam taubat. Jadi pernah tidur, emang entah mata ini terasa terbuka, cuma kayak melihat ada orang di depan mata saya gitu. Cuma yang katanya itu sulit bergerak, tapi alhamdulillah dengan kita tidur menggunakan asma Allah, enteng aja semuanya hilang. Kata kalau ulama, kalau kita meyakini itu adalah perbuatan syaitan itu Pak tidak punya tugas untuk seperti itu. Tidak punya tugas untuk seperti itu. Kadang itu daripada pikiran kita yang tergambarkan, yang tersalurkan kepada alam bawah sadar kita, kata ulama. Cuma kalau perbuatan syaitan mutlak itu tidak, karena syaitan tidak ada tugas untuk seperti itu. Syaitan itu kalau bahasa syaitan bukan membela, bukan tidak, tapi syaitan itu sebelum adanya kita, mereka itu kan makhluk yang paling taat sama Allah, paling taat. Bahkan bisa dikatakan gurunya para malaikat, alimnya. Nih posisi ibarat bahasa katanya sudut mana di antara langit yang belum pernah dia sujudi, semuanya sudah disujudi sama syaitan. Saking alim dan luar biasanya syaitan. Ketika diciptakannya Nabi Adam, barulah muncul sifat aslinya, aba wastakbar, yaitu merasa dirinya lebih dan memiliki kesombongan. Tapi tolak ukurnya harus kita ketahui dulu. Tolak ukurnya ia cemburu kepada Adam adalah ketakwaan. Tolak ukurnya, karena dia tidak ingin ada orang yang melebihi daripada dia, dan baik dalam segi ibadah dan lain-lain segala macam. Makanya syaitan itu sedurhaka itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah yang namanya ia tidak mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Tidak pernah, pasti dia ngaku kalau Allah itu adalah Tuhannya. Dan dia memiliki perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perjanjiannya itu hidup yang kekal sampai hari kiamat. Yang kedua, menggoda anak cucu Adam. Anggaplah dua ini perjanjian syaitan. Syaitan itu tidak pernah munculkan sendiri ide untuk janji yang ketiga, karena dia ini punya konsistensi perjanjian sama Allah. Maka ibaratnya cuma dua ini yang dia kerjakan selama masa hidupnya. Ini syaitan taatnya, walaupun dia dah durhaka, dia tetap mengagungkan Tuhannya. Cuma dia punya misi untuk ke dunia karena sifat sombong dan lain-lainnya. Segini syaitan. Makanya kita tidak bilang, karena syaitan itu kalau dapat dikatakan, kalau misalkan dibahas di pesantren-pesantren itu, syaitan itu bahkan dia bisa lebih alim daripada kita. Cuma yang membedakan kita sama syaitan yaitu ketakwaan kita. Karena umat Nabi Allah Muhammad ini ketika dia sudah bertakwa, imannya melebihi daripada syaitan. Ini yang harus kita pertahankan.
Lanjutkan, kenapa kita harus bangun sebelum terbitnya fajar? Li'anna tadlis aula min tanwir, karena sesungguhnya gelap malam itu lebih utama dibandingkan suasana yang terang. Maksudnya seperti apa suasana yang terang? Gelap malam itu lebih utama daripada suasana yang terang. Li'anal insan idza syara'a fi sholati minal awwali waqti wa fi dhalikal waqti zulmatun kanat malaikatil lail hadiran. Karena sesungguhnya manusia apabila ia melangsungkan atau mendirikan sholat pada awal waktu, nah ini kenapa kita harus mendirikan sholat pada awal waktu, dan di waktu tersebut masih gelap, maka malaikat malam itu masih ada. Malaikat malam itu masih ada, karena pergantian shift daripada malaikat itu, pertama adalah subuh, yang kedua maghrib. Jadi dari subuh sampai maghrib, nanti maghrib sampai kepada subuh. Thumma idam tadat salat bisababi tartil qiraati hatta zaharat dawu kana malaikatin dahar hadiran aidan wa hum yashhaduna salat. Jadi kalau misalkan nih Pak, anggaplah kita sholat subuh, kita sholat subuh, lantas kita membaca bacaan daripada sholat subuh tersebut dengan tartil yang indah, dan sehingga kita panjangkan ayatnya sedikit. Dari kita sholat subuh tersebut muncul cahaya. Maksudnya bukan cahaya apa, cahaya karena pergantian gelap agak terang dia. Di situ pergantian shiftnya sebenarnya. Jadi kalau langit malam ini sudah agak menerang, itu pergantian shift daripada malaikat. Tapi kalau orang yang sholat malam dimulai sholat malam sehingga dia nanti sampai kepada waktu pergantian malaikat, maka malaikat malam ini tidak akan kembali ke tempatnya sebelum orang tersebut selesai melakukan sholatnya. Kita sholat disaksikan dengan dua malaikat penjaga, malam dan siang. Jazakallah. Malam dan siang ini salah satu keutamaannya sampai kita menyelesaikan sholat subuh tersebut, barulah malaikat penjaga malam tersebut naik kembali ke langit. Cuma jangan salah tafsir. Kata Ustaz Nanda ini, kalau misalkan sholatnya dari malam muncul sedikit cahaya terang sedikit langit, wah ini kita disaksikan dua malaikat, sholatnya jam 6. Jangan kayak itu juga maksudnya. Karena seperti itu, maksud di sini adalah dari sebelum subuh itu kita sudah bangun, kita dirikan sholat tahajud, kita dirikan sholat hajat, kita dirikan sholat taubat, kita dirikan sholat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar, baru sholat wajib dan maktubah subuh. Lantas kita tunggu waktu pergantian daripada langit, pergantian malaikat. Hal yang seperti itu sebenarnya maksudnya. Bukan kita lihat dulu langit keluar, dikit lagi nih baru Allahu Akbar. Enggak kayak gitu. Itu juga kalau malaikat bisa mau dicatuk, mungkin kita sama malaikat ada kuat ngidel jadi hamba gitu. Nah, itulah seorang manusia itu di memang luar biasa ya. Kita ini luar biasa. Seorang manusia itu ada aja akalnya ini luar biasa. Makanya kalau akal dan qalbun dan hati kita tidak didasari dengan syariat, kita nih kadang suka mengakal-akali syariat. Contohnya seperti apa? Anak pesantren itu Pak, anak pesantren itu kalau misalkan dia salah ngaji, repot urusannya. Ini pernah terjadi pada kami ketika itu, ya namanya masih anak-anak SMA, ngaji kitab di Sulamun Taufik itu. Kita punya guru Kiai Taufikur Rahman nama beliau. Jadi beliau itu sudah menjelaskan sebenarnya bahwa harta yang halal dimakan untuk orang daripada harta kafir, mereka adalah kafir harbi, bukan kafir dini. Kafir harbi yaitu kafir yang memerangi umat Islam. Hartanya halal untuk dimakan. Yang namanya santri di depan pondok orang kafir lagi jualan, jadi yang diambil kafirnya aja.
yang diambil kafirnya aja, sehingga kita nih tuh ada dalilnya nih. Pokoknya harta kafir halal untuk dimakan. Akhirnya Pak, kita belanja 2.000 bikola 1 gram kita bawa ke pondok. Nah ini kalau misalkan salah haji, saya pernah ada di fase itu gitu. Jadi ketika saya temui Kiai Taufik, Kiai, alhamdulillah kami sudah mengamalkan ilmu. Ada pula alhamdulillahnya. Alhamdulillah, apa ilmu yang kalian amalkan? Kata Kiai, harta orang kafir itu halal untuk dimakan. Maka kami ngambil Kiai bikola, rijis nabati 1 dus di depan. Itu Kiai Topik langsung gulung buku pak gitu, bahlul itu semua. Bukan kayak gitu, tapi kafir harbi. Yang kedua, jangan pula kita, makanya kenapa segala suatu hukum itu harus dijelaskan secara terperinci. Contoh kayak gini, puasa kemarin ada orang yang agak ngide sedikit daripada salah satu yang kami kenal, memang di Bogor. Dia tuh santri baru lulus betul dia. Jadi dia haus luar biasa, karena kan puasa kemarin kita panas. Akhirnya dia bawa motor melebihi 2 Korea atau 2 kampung. Dia cari, dia ukur jalan kurang lebih 90 km, sampailah dia ke daerah Cipanas. Daerah Cipanas masih dalam Jawa Barat. Dia ukur perjalanan lewat, wah sudah 90 km. Dia cari warung, dia minum, lalu dia balik lagi ke rumah cuma untuk kayak itu. Itulah yang kalau misalkan ini akal sama hati tidak dibatasi, tidak diawangi dengan syariat, repot semuanya. Makanya hal seperti ini harus yang namanya syariat bermain. Maka kalau ada orang yang bilang, Ustaz, kita ini harus belajar syariat dulu kah, hakikat dulu kah, tarikat dulu kah, makrifat dulu, saya selalu bilang, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana sifatullah, ma'rifatullah, terkecuali kamu terkecuali kamu memahami syariatnya terlebih dahulu. Pokoknya jangan pernah tinggalkan syariat dulu, repot urusannya. Kalau banyak orang gitu sekarang, yang ada nanti ketika dia langsung ingin loncat ma'rifatullah, ada pula yang bilang seperti itu, sholat itu cukup 1 kali seumur hidup. Karena ya wis sholat gerakannya sama, jangan cuma innama a'malu binniyah. Nah ini banyak betul yang salah mengartikan hadis innama a'malu binniyah ini. Akhirnya dengan segala niat semua terselesaikan. Tidak seperti itu syariat itu. Lanjut, wa aidul insanu idza syarra fi salati subhi min al-awwali hadhihi al-waqti wa amtaddat qira'atuhu fil athla'i hadzal waqti yanqalibul 'alimu bi zulmihi ila. Dan juga seorang apabila memulai pelaksanaan daripada sholat subuh dari awal waktu ini, ada pembacaan yang daripada ayat-ayatnya itu agak panjang, lalu di pertengahan waktu pembacaan tersebut alam berubah dalam kondisi terang. Ini maksudnya apa? Ini kayak Imam Nawawi itu lagi ngajarkan kepada kita bahwa kita itu akan mengalami 2 fase. Fase pertama itu fase yang gelap. Maksud fase yang gelap nanti apa? Kehidupan ba'da kehidupan kita saat ini. Jadi seolah-olah Imam Nawawi ini memerintah sedikit menyinggung kalau hidupmu lagi di dunia ini tidak kekal, karena ada yang namanya alam setelah alam dunia, yang itu alam tersebut adalah alam yang zulam, alam yang sangat daripada gelap. Tidak ada teman di antara teman-teman kita di dunia. Tidak ada Pak di kubur itu punya teman. Repot urusannya kalau di kubur punya teman. Kecuali ilah amal, kecuali amal perbuatan kita. Kecuali amal perbuatan kita. Imam Nawawi itu selalu ingin menyadarkan kita, jangan pernah beranggapan kalau hidupmu di dunia ini kekal. Jangan pernah. Karena yang harus kita persiapkan itu yang kedua, alam kubur kita yang harus kita persiapkan. Maksud daripada persiapan alam kubur ini seperti apa? Pertama, karena ada yang namanya malaikat munkar dan nakir yang akan menanya kita nanti semua, di mana seluruh tubuh kita akan bersaksi
lisan kita akan terkunci. Disitulah nanti akan ketahuan penyesalan yang amat luar biasa seorang hamba. Disitulah ada yang namanya kisah dalam Al-Quran di dalam surah Al-Munafiqun tersebut yang berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan, berandai-andai orang alam kubur itu, andaikan dikasih hidup sebentar aja, pasti dia beramal. Tapi kita harus paham juga bahwa alam kubur tersebut akan menjadi indah kalau kebiasaan-kebiasaan di dunia kita pun indah. Karena nanti kayak sholat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, Quran yang kita baca, mereka semua itu akan datang untuk bersaksi. Untuk bersaksi di hadapan Allah. Ketika kita ditanya marrabbuka, kalau lisan diberikan kesempatan untuk menjawab gampang, Allahu Rabbi. Tapi dikunci lisan kita. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Yang jawab ini yang lain. Bahkan tuh ada dalam sebuah riwayat dalam Manhajus Sawi itu, tak kala ditanya seorang ditanya marrabbuka, yang menjawab itu kakinya. Kaki di mana bagian kakinya, saya tidak pernah dilangkahkan kaki saya menuju Allah. Jadi saya tidak pantas bilang Allah Tuhanku. Aku dilangkahkan oleh sang pemilik jasad ini selalu ke tempat-tempat yang di mana tempat tersebut adalah sumber daripada kemaksiatan di dunia. Ya, wahai mata, marabbuka, mata menjawab, aku tidak pernah melihat daripada kalamullah hal yang berupa kebaikan selain yang kulihat adalah yang segala macam faktor yang akan memuaskan hasrat daripada yang punya tubuh. Tapi kalau andaikan misalkan kita siapkan kehidupan kita untuk menuju hal tersebut, marabbuka, siapa Tuhanmu, seluruh kompak menjawab Allahu Rabbi. Karena aku dulu digunakan untuk hal yang menunaikan kewajibanku sebagai seorang hamba. Tangan digunakan untuk membantu orang lain, kaki dilangkahkan ke tempat yang dimana tempat tersebut mengundang daripada keridhaan daripada Allah. Disinilah letaknya nanti persaksian kehidupan kita selama di dunia. Maka jangan, Imam Nawawi itu selalu mengajarkan ingat kegelapan. Maksud daripada ingat kegelapan tuh, karena kita tidak tahu hari kiamat itu kapan terjadi, dan kita pun tidak tahu berapa lama nanti kita di alam kubur. Karena nanti menuju pada mahsyar Bapak dan Ibu, kita itu bukan ujuk-ujuk langsung dibangkitkan di padang mahsyar, tidak. Di mana tempat kita dikuburkan, disitulah tempat kita dibangkitkan. Untuk menuju pada mahsyar tergantung perbuatan kita selama di dunia. Kalau kita yang ibaratnya selalu mengamalkan yang mengundang keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka begitu banyak orang yang ketika dibangkitkan melesat aja dia ke sana. Karena itu segala sesuatu yang tidak bisa dicerna akal kita. Tapi kok Ustaz ya? Ada yang bertanya seperti itu dengan saya. Lantas kenapa setelah digambarkan alam-alam tersebut, bahkan telah digambarkan bagaimana keindahan surga, bahkan telah digambarkan bagaimana panasnya api neraka, alam barzakh, yaumil mizan dan lain-lain. Siapa yang sudah pernah sampai ke sana? Nah, ini pernah ada yang menanyakan, orang yang kritis luar biasa. Siapa yang menggambarkan hal tersebut? Saya bilang seperti ini, Rasulullah. Jawabannya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Rasul itu langsung diajarkan sama Allah. Kalau beliau Isra wal Mi'raj, beliau melihat indahnya surga, beliau melihat bagaimana panasnya api neraka, bahkan kehidupan yang akan terjadi
Kayak contoh sekarang 1400 tahun mendatang pada zaman Rasulullah, Rasul sudah tahu karena kenapa? Rasul sendiri yang bilang ada di Rabbi, yang mengajarkan aku itu Allah. Jadi Rasul itu telah dibekali, Pak, dibekali dengan seluruh hikayah-hikayah Nabi terdahulu, dan Rasul dibekali dengan keilmuan-keilmuan yang mendatar. Itulah salah satu maqam daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa kayak gitu? Di Ihya Ulumuddin itu ada yang namanya seperti ini. Allah berkata, Imam Ghazali yang menuliskan, kuntu kanzan makhfiyan fa'ajabtu arafa. Aku ini sebenarnya tidak mau diketahui tidak mau diketahui oleh siapapun. Ibarat seperti aku ini sulit untuk dibuka. Fa'ajabtu arafa, tapi aku ini pengen juga diketahui, kata Allah. Pengen juga aku ini diketahui. Wa khalaqtu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ciptakan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Agar tahu bagaimana sifat daripada ketuhanan. Maka sifat 20 yang wajib itu muncul, sifat 20 mustahil itu muncul, dan lain-lain. Karena Rasulullah itu nurnya diciptakan jauh sebelum semua diciptakan. Maka Nabi Muhammad itu tahu keadaan-keadaan segala macam. Dan yang kedua, kondisi dalam keadaan terang. Terang inilah yang dimaksud ada kehidupan setelah kehidupan yang itu. Kita lanjutkan. Wal yakun awwala ma yajri 'ala qalbika wa lisanika dzikrillah ta'ala. Maka yang kita lanjutkan tadi daripada matan Bidayatul Hidayah. Kenapa kita harus bangun sebelum waktu fajar? Maka disinilah letak adabnya nih Pak. Di sini letak adabnya, wahai ibu, wal yakun awwala ma yajri 'ala qalbika wa lisanika dzikrillah ta'ala. Maka jadikanlah hal yang paling pertama kali tak kala engkau bangun tidur, yaitu engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ini adabnya kita diajarkan oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi, tak kala kita bangun tidur, yang paling pertama kali kita ingat adalah Allah. Ini bias. Kalau yang pertama kali ketika bangun tidur yang kita ingat, mana rokok. Bangun tidur langsung cari rokok. Kalau anak muda sekarang bangun tidur langsung cari HP. Tidak sempat dia bilang Alhamdulillahilladzi ahyana. Tidak sempat dia langsung ingat, spontan ingat kepada Allah. Maka harinya tersebut, kadang nih hari yang kita jalani dalam keadaan gusar, dalam keadaan tidak bergairah, karena pada awal kita bangun tadi bukan Allah yang jadi landasannya, maka biasakan nih adab kita setelah bangun tidur. Kalau sebangun tidur, biasakan yang pertama kali kita berzikir kepada Allah, walaupun sekedar kalimat alhamdulillah. Agar kenapa? Allah baik sama kita, tak kala ruh kita digenggam sama Allah masih kembalikan ke jasad kita. Itu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka standar syukur itu turunkan sampai ke level itu dulu. Turunkan sampai ke level itu. Kita bangun pagi dalam keadaan sehat afiat, tidak ada segala macam nikmat yang dikurangkan oleh Allah. Itu standar syukur tuh di situ aja dulu. Jangan kita naikkan levelnya, tak kalah diberi baru kita ucap alhamdulillah. Kadang masih aja kurang katanya. Bangun pagi dalam keadaan sehat afiat, itu dulu standar syukur kita, tidak usah jauh-jauh. Yang itulah janji Allah, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya itu syukurnya itu kayak mana? Bukan syukurnya nih 10 juta baru ucap alhamdulillah.
Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, pagi hari ini saya masih hidup, saya masih bisa beribadah kepada-Mu. Karena apa? Tubuh kita ini ketika bangun tidur, semuanya spontannya itu pengennya ke Allah. Kalau tidak percaya, subuh-subuh itu Pak, buka pintu ketika subuh tersebut, berjalan beberapa langkah ke depan, hirup udara yang spontannya lisan akan keluar, ya Allah segarnya udara ini. Yang kalimat pertama itu ya Allah. Karena seluruh tubuh kita ini ketika bangun tidur ini ingin selalu berzikir kepada Allah. Cuma kadang kitanya yang tidak peka. Kita yang tidak peka. Allah itu selalu rindu dengan zikir-zikir kita. Mana ada Pak, Ibu, saya pernah tanya kepada kawan saya yang non-muslim, mana ada agama yang mengatur dari tidur sampai bangun lagi. Islam lah yang luar biasa. Karena apa? Asasnya Allah itu tidak pengen jauh daripada seorang hamba. Allah itu tidak pengen hambanya jauh. Makanya tak kala kita sudah mulai jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggaplah kita tidak sholat. Kita tidak sholat, tidak segala macam, pasti ada kode-kode dari Allah agar kita kembali kepada Ia. Cuma kita gagal memahami hal-hal tersebut. Contoh seperti ini. Ketika kita dalam keadaan luar biasa, kita mendengar hayya 'alas shalah, itu Allah itu lagi mengkode kita, yuk sini, kau punya masalah, ceritakan padaku, nanti aku beri solusinya. Sini dulu, dekat dulu kepadaku, nanti aku berikan solusinya. Di samping solusi yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku perkuat iman dan rasa sabarmu. Ini adilnya Allah, saking rindunya Allah sama kita semua. Kalau kita lagi buka HP Pak, kan kita suka scroll Facebook dan lain-lain tuh. Kadang muncul dan ceramah-ceramah para kiai, para ustaz, para habaib. Muncul kan Pak ya, sering betul muncul. Itu seolah itu kode-kode yang dari Allah agar kita tuh selalu dekat sama Dia. Kadang kita scroll, ada habaib, ada ustaz yang ceramah, scroll. Pas yang menjoget, boleh juga nih. Ada kita tuh, karena tolak ukur kita adalah, jadi jangan selalu salahkan setan. Kadang nafsu kita yang bermain. Mantap juga. Nah, padahal Allah itu, nih Pak, pernah ada guru kami yang mengatakan kalau Allah udah muak sama seorang hamba, kalau sudah muak sama seorang hamba, tidak akan pernah dia akan sampai ke tempat yang dimana kebaikan sekalipun dia rencanakan. Aku hendak tulang nanti ke Nur Jihad ikut taklim setiap malam pada maghrib. Kalau Allah udah muak sama dia, tidak akan pernah sampai dari sini. Karena kenapa? Allah tuh tidak pengen ketemu dia. Karena dia yang tidak ingin ketemu sama Allah. Tuh Allah, jangan sampai kita sampai ke makom itu. Jadi kadang seluruh apa yang Allah kode-kodekan baik dari lisan kita, maka kalau ada orang yang ngajak, yuk kita ikut majelis ilmu, aku belum ada, jangan ngomong kayak gitu. Insya Allah kita pergi. Insya Allah kita pergi. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan bahasan daripada adab bangun tidur. Ini masih ada doa-doanya dan lain segala macamnya. Kita cukupkan untuk pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita semakin takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kegiatan-kegiatan majelis yang kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kafiyu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tanfa'una biha wa ta'awun ya man amarahu idza rada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma ij'alna wa ahlana bil ilmi wal khair bil amri wal istiqamah bil Qur'an wal ibadah wa akhlaqul karimah wa nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal
متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا وخلقا حسنا وارزقنا وإياهم فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Nusikum binafsi kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.